Gimana kalau saya bilang buat dapat bentuk tubuh ideal yang proporsional, kuncinya itu bukan latihan 6 kali seminggu sampai tepar. Gimana kalau kuncinya justru adalah dengan menjadi sedikit lebih malas, tapi malas yang pintar? Oke, mari kita bedah sebuah sistem yang menjanjikan hasil maksimal dengan usaha yang paling efisien. Tentu aja sebelum kita mulai, disclaimer singkat dulu ya. Informasi ini tujuannya untuk edukasi. Penting banget buat kamu untuk konsultasi dulu dengan dokter atau pelatih profesional sebelum memulai program baru, apalagi kalau kamu punya kondisi medis tertentu. Ingat, keamanan selalu nomor satu. Nah, ini dia nih ide yang agak provokatif, langsung dari Wan He. Pernyataan ini bukan berarti kita jadi nggak ngapa-ngapain ya, justru ini intinya. Berhenti melakukan hal-hal yang nggak perlu dan fokus total ke hal-hal yang benar-benar penting dan ngasih hasil. Super efisien. Coba deh kita bandingin. Banyak dari kita kan kejebak di pendekatan umum. Latihan hampir tiap hari, kardio gila-gilaan, dietnya super ketat, yang ujung-ujungnya bikin kita burn out dan berhenti di tengah jalan. Nah, sistem cerdas ini ngebalik itu semua. Latihan lebih jarang, tapi kualitasnya tinggi. Aktivitasnya ringan tapi konsisten buat bakar lemak, dan aturan makannya jauh lebih masuk akal. Oke, sekarang kita masuk ke filosofi intinya. Ini tuh bukan soal malas-malasan benaran, tapi tentang efisiensi yang strategis. Tujuannya simple. Kita mau nemuin titik cukupnya aja. Cukup untuk memberikan hasil tanpa harus buang-buang waktu dan tenaga kamu sia-sia. Konsep kuncinya itu namanya dosis efektif minimum. Gampangnya gini, ini tuh kayak minum obat. Kamu kan cuma butuh dosis secukupnya biar manjur. Di dunia fitness juga sama. Kita cuma perlu cari stimulus paling sedikit yang dibutuhkan tubuh buat memicu pertumbuhan otot. Kalau lebih dari itu, seringnya cuma nambah capek doang. Hasilnya nggak nambah. Nah, inilah inti dari kemalasan yang cerdas itu. Lakuin secukupnya buat hasil maksimal. Terus, dosisnya seberapa banyak? Cukup 2-3 sesi latihan beban aja per minggu. Kenapa segitu? Soalnya, ini tuh titik paling pas yang ngasih keseimbangan sempurna antara stimulus buat progres, konsistensi, dan yang paling penting, waktu buat pemulihan. Ingat ya, otot kamu itu tumbuh dan jadi lebih kuat pas lagi istirahat, bukan pas lagi di gym. Mungkin kamu mikir, loh, kok setnya dikit banget? Eits, tunggu dulu. Dengan intensitas yang tepat, artinya kamu latihan sampai deket banget sama titik gagal, 1-3 set kerja pergerakan itu udah lebih dari cukup buat ngasih stimulus yang kuat. Kuncinya itu ada di kualitas tiap set, bukan cuma ngejar kuantitas. Nah, untuk repetisinya, rentang 4-10 ini ibaratnya sweet spot-nya. Bebannya cukup berat buat ngebangun kekuatan, tapi jumlah repetisinya juga cukup banyak buat memicu hipertrofi atau pembesaran otot. Jadi kamu dapat dua-duanya sekaligus tanpa bikin sistem saraf kamu kecapean. Oke, ada satu hal lagi nih yang nggak tertulis di slide, tapi penting banget. Istirahat antar set. Lupain istirahat cuma 30-60 detik. Untuk gerakan-gerakan besar, kasih badan kamu waktu 3-5 menit buat pulih total. Ini bukan cuma buat ngatur nafas loh, tapi buat memulihkan sistem saraf, jadi kamu bisa ngangkat dengan performa maksimal di setiap set. Jadi ironisnya, istirahat lebih lama justru bikin latihan kamu jadi jauh lebih efektif. Sip, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Nggak usah pusing mikirin puluhan jenis gerakan isolasi yang aneh-aneh. Kita pakai prinsip 80-20 aja, fokus ke beberapa gerakan kunci yang ngasih 80% hasil. Mari kita lihat apa aja 7 pola gerakan esensial itu. Ini dia, squat, hinge, lunge, push horizontal dan vertikal, lalu pull horizontal dan vertikal juga. 7 pola ini kalau digabungin, udah melatih hampir semua otot di badan kamu. Ini cara paling efisien buat bangun fondasi tubuh yang kuat, fungsional, dan yang paling penting, proporsional. Buat tubuh bagian bawah, ini pilihannya. Kalau kamu di rumah, goblet squat itu udah oke banget. Di gym, pemula bisa mulai dari leg press. Nanti kalau udah kuat, baru naik ke barbell squat. Buat melatih paha belakang sama bokong, RDL atau Romanian deadlift itu juaranya. Dan kalau mau fokus banget bentuk bokong, hip thrust udah paling benar. Tinggal pilih aja variasi yang pas sama alat dan level kemampuanmu sekarang. Nah, buat tubuh bagian atas, polanya sama aja. Gerakan push, kayak push-up atau bench press, itu buat dada, bahu, sama tricep. Terus gerakan pull yang vertikal, contohnya lat pull down, itu buat ngebangun punggung yang lebar, biar dapat bentuk V-taper yang bikin pinggang kelihatan lebih ramping. Terakhir, pull horizontal kayak row, itu buat nambahin ketebalan punggung dan benerin postur biar lebih tegap. Latihan udah pinter, nutrisinya juga harus pinter dong. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu harus nimbang semua makanan atau ngitungin kalori sampai pusing. Aturannya simpel banget, dan cuma fokus ke satu perubahan penting di piring makan kamu. Jadi, poin utamanya cuma ini.
Coba deh perhatiin piring makanmu. Kebanyakan dari kita kan isinya didominasi karbohidrat. Nah, tugas kita simple, tinggal dibalik aja rasionya. Jadiin protein menu utamanya, baru deh ditambah karbohidrat, sayur sama lemak sehat. Cuma ganti gitu doang, tapi efeknya gede banget buat bangun otot, bikin kenyang lebih lama, dan jadi lebih gampang ngontrol lemak badan. Biar lebih pasti, ini ada angkanya. Coba targetin antara 1,6 sampai 2,2 gram protein per kilogram berat badan kamu. Gampangnya, kalau berat kamu 70 kilo, berarti kamu butuh sekitar 112 sampai 154 gram protein sehari. Angka ini udah divalidasi oleh sains sebagai jumlah yang paling optimal buat mendukung pertumbuhan otot. Prakteknya gimana? Gampang banget. Makan siang misalnya pakai dada ayam bakar sama sayur. Makan malamnya pakai tumis daging cincang. Sumber protein males yang cepet disiapin itu banyak kok. Ayam filet beku, daging giling, telur, atau tahu dan tempe. Semuanya simple, efektif, dan cocok banget sama menu makanan kita sehari-hari. Oke, latihan udah beres, nutrisi udah. Sekarang kita bahas bagian yang sering banget dilupain, padahal ini justru yang paling krusial. Pemulihan. Disinilah transformasi badan kamu benar-benar terjadi, yaitu lewat tidur yang berkualitas dan aktivitas yang ringan-ringan aja. Analogi Snorlax ini pas banget loh. Tidur itu bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan pokok. Waktu kamu tidur, badan kamu itu kerja keras, memperbaiki otot yang rusak, ngatur hormon pembakar lemak, sama ngisi ulang energi dan motivasi buat besok. Kalau kurang tidur, ya siap-siap aja program kamu bakal berantakan. Ini ada beberapa tips praktis yang bisa kamu coba langsung malam ini. Bikin kamar segelap mungkin, jangan makan berat 2-3 jam sebelum tidur, hindari layar HP atau laptop 1-2 jam sebelum tidur. Hal-hal sepele kayak gini, tapi dampaknya ke kualitas istirahat dan hasil fitness kamu besar banget. Terus gimana soal kardio? Udah, lupain aja lari berjam-jam di treadmill yang bikin capek. Solusi cerdasnya? Jalan kaki. Kutipan lucu ini ngegambarin idenya dengan pas banget. Aktivitasnya ringan, nggak bikin stres, tapi bisa bakar kalori ekstra setiap hari. Targetnya simpel aja, coba kumpulin paling nggak 10.000 langkah setiap hari. Anggap aja ini bukan kardio, tapi bagian dari gaya hidup aktif kamu. Jalan kaki itu bantu bakar kalori tanpa bikin badan stres, dan bahkan bisa mempercepat proses pemulihan dari latihan beban kamu loh. Jadi, kalau kita rangkum, blueprint dari sistem cerdas ini cuma ada 4 langkah. 1. Latih 2-3 kali seminggu pakai 7 gerakan esensial tadi. 2. Nutrisi, pastiin makanan kamu dominan protein. 3. Tidur, wajibin 7-9 jam tiap malam. Dan 4. Jalan, kumpulin minimal 10.000 langkah setiap hari. Udah, itu aja. Simple banget kan? Dan yang paling penting, ini bisa dilakuin jangka panjang. Pada akhirnya, pertanyaannya itu bukan apakah kamu punya waktu, tapi lebih ke apakah cara latihanmu sudah cukup cerdas? Ini bukan soal nambah-nambahin waktu atau maksa diri lebih keras. Ini soal gimana kita pakai waktu dan energi yang kita punya sepintar mungkin. Cukup dengan fokus ke hal yang beneran ngasih hasil, kamu bisa kok mencapai tujuan fitness kamu tanpa harus pindah rumah ke gym. Selamat mencoba! Nah, sebelum kamu tutup video ini, aku mau bilang terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Kalau videonya bermanfaat, boleh klik like, biar aku makin semangat berbagi hal-hal positif ke depannya. Tulis yes di kolom komentar kalau kamu masih di sini. Aku pengen tahu kamu benar-benar ikut sampai habis. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh info ini. Karena berbagi hal baik, itu langkah kecil buat dampak besar. Dan kalau kamu belum subscribe, yuk gabung bersama kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Kita tumbuh, belajar bersama, dan ayo Indonesia maju terus.